Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alfian Redra di channel Alfian Redra ya. Oke teman-teman, hari ini kita akan ngobrol bareng Dedengkot agensi iklan sebenarnya ini. Orang-orang lama ya, dari dulu udah tahu sih. Cuma hari ini kita akan ngobrol. Salah satunya ada Mas Revo Imron di sini. Halo Mas Revo. Halo. Siap. Ada Pak Eri juga, Eri Kuncoro. Oke. Dan kerennya lagi kalau ngelihat Mas Revo ini, dia lebih banyak sih saya ketemukan klien-kliennya ini banyak di industri makanan ya. F&B ya. Dan banyak banget brand-brand yang dia garap dan kita akan ulik ya. Karena apa, industri ini lagi naik. Kalau kemarin lihat risetnya Yosua Hadi, itu salah satu industri yang lagi naik di era pandemi ini tetap makanan. Ya. Nah, jadi kita akan ulik bersama pakarnya. Kemarin yang lagi booming sih saya ngelihat viralnya. Apa itu, Mas? Wah, Tukoni ya kan. Tukoni.id itu sempat viral kemarin kan. Di media saya lihat viral gitu, nggak tahu viralnya kenapa gitu. Mungkin bisa sedikit cerita Mas Revo, kok bisa sampai viral kayak gitu, apa sih masalahnya kan? Bahkan sampai kalau nggak salah perseteruan mie ayam gitu. Wih, gitu kan. Jadi di media itu anak-anak tuh apa sih ini gitu kan ya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang apa sih Tukoni itu gitu. Oh, Pak Eri. Pak Eri boleh. Mas Revo aja dulu. Oke. Siapa nih pingsan Ya dulu? sebenarnya kalau ngomongin Tukoni, saya nggak tahu malah kalau memang sudah viral. Oh gitu aja. Iya. Gitu, keren. Jadi tahunya memang ya udah kita jalan aja sih. Iya. Nah, pakar yang bisa menjawab bagaimana viral sebenarnya nanti ada di sebelah saya, ada Mas Eri. Cuman kalau berbicara tentang Tukoni, saya pikir momennya aja yang pas, Mas. Oke. Di pas pandemi gini, terus kita berbicara soal F&B yang mungkin halal, hygiene, dan juga dikemas dengan baik. Nah, awalnya sih di situ. Terus kalau ngomongin tadi viral dan sampai jadi perseteruan di mie ayam, to be honest kita juga nggak tahu ya, karena niat dari awalnya nggak ada sedikit pun untuk membuat sebuah gimmick atau apapun sebutannya yang menjadikan itu viral tentunya. Tapi ada efek positifnya lah dari kejadian itu. Saat ini ya Tukoni sudah mencapai 26.000 ya followernya. Dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan brother. Tiga bulan. Ini kalau ngomongin organic traffic pinter banget nih ya. Ya. Oke. Dan memang saya dengar niatnya membantu ya Mas ya dari awalnya. Yes, Dan itu dalam mengangkat roda perekonomian. Oke, Cuman mungkin tidak mengkayakan Tukoninya saja, tapi lebih ke ayo kita bebarengan kolaborasi bareng sama teman-teman UMKM dan food creator yang ada di Jogja khususnya waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada beberapa produk UMKM yang bahkan mungkin dari luar Jogja, dari Magelang, dari Solo yang sudah kirim dari kita. Gitu sih Mas Rendra. berarti sekarang baru ada di Jogja, Solo dan sekitarnya ya. Kalau outletnya kita atau warehouse-nya sendiri baru ada di Jogja. Baru di Jogja. Cuman kita kirim satu produk yang ada di kita, ada produk-produk yang dari luar daerah, ada yang dari Magelang, ada yang dari Solo, bahkan kemarin kalau nggak salah ada yang dari Madiun, Mas. Dari Madiun gitu sudah sampai ke kita. Berapa brand yang udah ikut di Waduh. Banyak ya? Berapa? Berapa? Mitra ya, Ya, mitra. yang udah terdaftar sih ada 50 lebih. 50 lebih ya. 50 mitra lebih. Kalau produk masing-masing mitra ada yang 1, ada yang 3, ada yang Paling banyak ada 5 sih. 5 gitu ya. Jadi kalau produk cukup udah beragam sih. Oke, banyak teman-teman yang belum ngerti sih Tukoni ini apa, mungkin bisa diceritain Pak Eri. Sebenarnya Tukoni ini apa sih gitu kan? Konsepnya gimana sih mungkin? Jadi Tukoni itu kan tadi berawal dari keluh kesah teman-teman di F&B khususnya. Ya. Wah, ini pandemi turun, orang nggak bisa datang, kita harus jualannya gimana. Kemudian itu yang kita tangkap. Jadi kita tangkap beberapa problem itu. Kemudian kita bilang, karena kita kan sebenarnya kalau saya khususnya nggak di food, Mas Revo mungkin di food, hanya di food, sehingga ya udah kita buatin aja market satu Yes. market. Lo kan udah ada Gojek, GoFood, dibilang gitu. Iya.
atau food yang lain gitu. Ya memang sudah ada, tapi di saat ini mereka juga nggak trust dengan antaran itu satu. Yang kedua, orang yang baru bisnis di rumah belum bisa apply untuk bisa join ke situ. Jadi itu problem awal yang kita kumpulin sehingga kita bilang ya udah kita pakai platform yang mudah. Platform yang mudah adalah kita nyatuin waktu itu pakai Instagram aja. Pakai Instagram aja kita akan trafficnya lebih cepat, orang lebih paham. Kemudian kita juga bisa kerjain di mana aja gitu. Nah, akhirnya Tukoni lahir dari peluang-peluang itu. Kita bentuklah namanya Tukoni untuk kirim dan antar. Awalnya hanya kirim dan antar. Nah, bedanya apalagi dengan online kerjaan lain gitu. Bedanya adalah Tukoni ini kan ngumpulin mitranya. Jadi kalau online yang lain kan belanjanya di tempat mitranya. Jadi orang kalau mau belanja sekeluarga nih lagi problem di rumah, masa saat anaknya belanja minuman, bapaknya belanja mungkin bakso, ininya satu-satu orderan, repot kan? Nah ini peluang ini kita tangkap juga, kita kumpulin semuanya, jadiin satu, kemudian orang tinggal pesen di satu platform di Instagram itu menggunakan chat biasa melalui DM dan WhatsApp. Mereka bisa sekeluarga pesan, ongkos kirimnya jadi lebih murah. Itu lebih kurang seperti itu. Oke. Siap. Dan ngomongin tentang industri yang lagi booming ya sekarang ya, ngelihat kan persaingan industri gimana cara strateginya biar bisa bersaing di situ. Salah satunya kan aku lihat nih suka banget dengan kolaborasi itu. Mungkin Mas Revo bisa sedikit cerita. Saya ngelihat Mas Revo ini banyak berkolaborasi dengan banyak brand-brand ini. Bagaimana ngangkat brand-brand itu? Karena kan persaingan juga cukup ketat ya sekarang. Saya pikir memang jalan paling pas di saat ini adalah kolaborasi, Mas. Kita nggak bisa kuat sendiri, bahkan kita bisa lihatlah brand-brand yang sebesar apapun bisa ambruk jika tidak melakukan kolaborasi. Nah, strategi awal yang kita angkat adalah bagaimana menyeimbangkan brand-brand UMKM yang mungkin belum terangkat dengan brand-brand yang sudah punya nama sebelumnya. Makanya kita di situ banyak ngajak brand-brand yang sudah pamor lah, boleh dibilang, kayak ada R&B, terus ada mungkin yang case yang tadi ada mie ayam butuh mini yang sampai sekarang orderannya nggak berhenti gitu kan. Nah, efeknya apa? Efeknya orang ketika melihat di marketplace kita atau di platform kita yang mana hanya cuma Instagram saat ini dan website sih, sekarang ada website, orang jadi tertarik untuk melihat produk yang lain dan jadi sekalian gitu kan. Sekali antar, orang bisa milih berbagai macam produk tidak dalam satu tempat, jadi tidak harus menunggu lama dan ongkos yang banyak gitu kan. Nah, akhirnya brand-brand UMKM yang kecil tadi keangkat. Jadi ada sebuah wadah yang memang menampilkan produk mereka yang mungkin boleh dibilang satu frame dengan brand-brand yang sudah ada nama. Salah satu strategi yang paling sederhananya sih sebenarnya itu. Yang kedua mungkin kita juga mengangkat, ada program kita yang namanya BDL, beli dagangan online, itu mengangkat sebuah unit usaha yang sebenarnya sudah juga dikenal tapi tidak bisa beroperasi, tidak bisa operasional karena mungkin situasi dan kondisinya masih belum memungkinkan. Kita kemas ulang, kita repack, kita buatin brand kemasannya dan kita coba angkat di platformnya kita, dan hasilnya ya lumayan. Dalam hitungan minggu ya Mas ya, hitungan minggu itu mie ayam Pak Amin yang kita angkat di programnya BDL bisa hampir 800 Mas, 800 porsi. Itu tadi semangatnya emang Tukoni ini sesuai namanya ya berarti ya. Tadi beli produk-produk teman gitu ya. Ayo beliin gitu. Oke, keren banget sih sebenarnya. Memang saat ini kalau kita lihat ya banyak brand ini kan sendiri-sendiri gitu. Dan memang kita udah masuk ke eranya kolaborasi. Dan saya lihat Tukoni ini jadi semacam apa ya teman-teman? Kayak perantara lah. Jadi jembatan nih antara yang mau beli ya, yang punya masalah tadi, sama teman-teman yang brandnya ini juga kalau sendiri-sendiri ke branding sendiri kan berat juga gitu kan. Gitu teman-teman. Jadi butuh teman-teman namanya brand collaboration ya.
Saat ini lagi Betul. tren banget gitu. Oke, mungkin bisa dijelasin sih apa sih keuntungannya kalau kita misalnya nih gue punya brand ya. Gue punya brand, keuntungannya pakai Tukoni itu apa daripada saya harus apa ya jualan sendiri gitu. Kan ngapain sih saya harus join sama Tukoni, toh saya bikin Instagram sendiri. Oke, tapi untuk bisa tembus berapa tadi 20.000 follower, 27 sekarang. 27.000 3 bulan susah loh teman-teman. Kan mending nebeng aja udah ada gitu. Enggak sih, cuma apa sih apa ya keuntungannya ya bagi teman yang punya brand. Yang kedua keuntungannya buat ya user sendiri, pelanggan sendiri gitu. Mungkin teman-teman kan butuh tahu juga apa sih ini kok nggak pakai yang udah ada gitu kan. Ya. Mas Eri. Cari ya Kena? Cari. Jadi kalau kita bicara jualan, Yes. jualan tetap harus jualan. Mau pakai platform apa aja tetap jualan. Jadi kalau misalnya saya punya produk itu udah kita anggap baik dan kita layak untuk jual, ya tetap jual. Platformnya bisa macam-macam. Yes. Dia mau pakai online, mau offline, mau direct mail atau kirim Apapun. ke orang. Ini channel lah ya. Channel semuanya. Nah, Tukoni itu sebenarnya salah satu channel aja. Nah, salah satu channel yang bisa jadi opsi. Nah, opsinya itu kenapa jadi menarik? Karena orang itu belanjanya satu frame. Jadi dia itu bisa belanja kebutuhan rumah, keluarga, juga bisa kebutuhan pribadi si anak mungkin misalnya maunya jajan dan sebagainya, itu ada satu frame dan satu kali antar. Itu kalau kita bicara platformnya Tukoni. Tapi kalau kita bicara apa keuntungannya sih sebenarnya? Keuntungannya ya ini satu channel yang mudah. Yang kedua pastinya kita selalu berusaha menampilkan tampilan yang baik. Jadi selama ini kan kita coba foto ulang. Jadi orang yang mengirim teman-teman yang punya foto Produk. masih kurang, kita bantu foto ulang, kita perjelas lagi, kemudian kita akan kalau nanti bungkusnya misalnya kayak itu packagingnya masih kurang bagus juga, kita akan Bantu juga ya? juga untuk berkomunikasi ke mereka. Ini kalau dibuat seperti ini seperti apa dan sebagainya. Jadi ada semacam konsultatif sehingga mereka juga akan dapat insight bahwa oh iya ya ternyata jual produk gak hanya sekedar barangnya ada, ternyata tampilan perlu, komunikasi perlu, kemasan perlu dan sebagainya. Di Tukoni kita mencoba pelan-pelan karena memang orangnya juga nggak banyak, jadi kita ini sebenarnya nggak cukup banyak orangnya. Ya cuma saya dan Mas Remo nggak cukup banyak. Selain admin ya, kalau admin kan pasti ada. Nah ini kita bagi-bagi ya, QC siapa yang nanti kita bantu motret siapa yang dan alhamdulillah belum ada 3 bulan ada 50 merek yang udah join. 180-an produk kayaknya. 180-an produk gitu. Jadi cukup juga ini ketat banget sih sebenarnya. Oke, kalau cita-cita Tukoni sendiri ini apa sih gitu kan? Kedepannya kan ini udah jalan 3 bulan dan Mas Revo ini. progresnya bagus banget ya. Coba gue pengen tahu sih cita-citanya Tukoni mau dibawa kemana sih? Kan gitu. Cita-citanya Tukoni adalah memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Wow. Klise banget ya, klise banget. Yang jelas seperti yang tadi kita coba bahas di awal lah, semangat kita adalah semangat kolaborasi, semangat yang juga mungkin di awal orang melihatnya oh iya mau ngangkat UMKM tapi kok ada brand yang bukan UMKM ikut ada di situ. Ya itu tadi semangat kita untuk mengangkat UMKM dengan cara-cara yang memang boleh dibilang si brand-brand yang sudah tadi terkenal itu kan bisa ngangkat pamornya dalam satu brand. Nah, ke depan kita sedang menyiapkan beberapa fitur dan beberapa produk mungkin yang siap mensupport para pengusaha F&B di seluruh Indonesia. Contoh. Contohnya misalnya gini, kemungkinan ke depan itu pengusaha-pengusaha kafe, restoran, warung dan lain sebagainya sudah tidak perlu lagi peralatan masak yang mahal, sudah tidak perlu lagi chef yang juga mungkin mahal gitu kan, sudah tidak perlu ribet lagi belanja, purchasing dan lain sebagainya. Tinggal order ke kita punya tiga ya Mas ya? 3 produk. Ada custom product, ada Pawon Tukoni, sama ada produknya di Yuk Tukoni yang bisa dilihat sekarang. Nah, custom product adalah
produk-produk yang akan kita buatkan sesuai dengan request dari para pemilik-pemilik usaha F&B. Di situ kita coba masak, kita coba buat produknya sesuai dengan budget, sesuai dengan requirement. Kita punya dapur khusus. Kayak vendor gitu ya berarti ya? Bener ya? Ya apa ya bahasanya, sebenarnya bukan vendor Mas ya, apa ya? Sebenarnya gini, kalau kita bicara outsourcing ya. Nah, Oke. Kalau kita bicara outsourcing itu kan ada tenaga kerja yang di outsource, tapi itu bukan tenaga kerja utama. internal ya. Jadi kalau misalnya di sebuah bank tenaga utama kan nggak boleh di outsource. Kalau ini yang lainnya boleh di outsource, artinya boleh ngambil tempat lain. Ya. Nah sebenarnya konsep nggak baru-baru juga. Betul. Cuma kita coba di masa yang seperti ini itu kan, misalnya Mas jual kafe, kafe Punya Abi. kafe. Punya kafe misalnya. Iya. Udah konsen aja jualan kafenya, kopinya. Kan kita jualannya kopi. Oke. Nah, untuk F&B-nya ambil dadinya Utukoni aja. Oh iya. Justru lebih hemat. Kenapa? Karena dia bisa menghadirkan makanan-makanan khas malahan. Gitu. Nah, ini yang kita namakan F&B service. Jadi nanti pemilik kafe itu cuma tinggal manasin sama plating, Mas. Siap. Jadi orang ngambil misalnya nih mau nyaji di situ mie ayam. Bisa, punya merek di situ ada kolaborasi. Yang bisa kita kolaborasikan lewat Utukoni. Brandnya bisa request. Itu kan tadi ada 3 produk, Mas. Ya. Yang satu custom. Custom. Custom itu kan by request. Misalnya By request. dia mau kafenya kafe Itali misalnya. Ya. Di situ ada Betul. spaghetti macam-macam. Ya udah mau minta dibuatin yang seperti apa, harga berapa, Ya. kita buatkan. Oke. Nah, ini tinggal dipanasin di situ, di fresh, di plating, selesai untuk di-serve ke kafenya. Jadi kita membuat outsourcing namanya Pawon Utukoni itu, Mas. Nah, ada lagi kalau dia nggak mau custom ngambil dari Utukoni, tinggal diambil, Mas. Tinggal order. Oh. Ada sate Klatak yang di situ, ambil aja dijadiin menu di tempat dia. Kenapa harus buat menu baru kalau di situ menunya keren? Yes. Ya kan, Mas? Itu. Jadi konsepnya namanya Pawon Utukoni. Pawon Utukoni. Ya. Itu. Dan itu hemat banget sebenarnya. menghemat ini ya operasional ya. Hemat dan Karena praktis. emang paling banyak itu ketika bikin di industri ini padat modal sekali kan. Yes. Padat karya orangnya juga. Betul. Kalau ini kan simple ya. Jadi Ya. dia tinggal pilih seandainya mau di tempat kita kan ada gudeg tuh misalnya. Gudeg ras eca ya. Ada. Gudeg, ambil aja gudegnya. Kan kita sudah bekerja sama dengan gudeg itu. Dibuat aja di situ ada gudeg. Atau kalau nggak mau mereknya, oke nanti kita buatkan yang tanpa merek. Nah, wet White label. ya. Red label. Oke, jadi emang kalau di industri makanannya saya lihat ya Pak Eri ya. Jadi memang menggabungkan antara dia pemasaran juga, dia juga sebagai pabrik kan. Sebenarnya pabrik kan. Tiap hari produksi dan fast banget dan harus stok. Kemudian ya macem-macem lah. Banyak banget dan ini jadi solusi banget ya buat Ya, karena teman-teman. kan kalau itu udah bahannya masih sisa. Belum tentu menyediakan daging hari itu ke Iya. ada kafe yang terjual. Ya. Itu yang lainnya harus melihara bukan melihara. Apa? Istilahnya meng-hire chef sedang lah profesional karena harus bisa membuat itu. Ya. Kalau ini masakannya udah pasti enak. Betul. Karena kan ngambilnya dari makanan yang sudah ready. Dan mungkin itu di Utukoni sendiri tidak sembarangan juga produk bisa masuk karena ada proses QC. Iya, QC-nya. Ada QC, kita coba dulu sebelum take photo dan lain sebagainya. Kita coba kalau misalnya produk ini oke dari taste, kemasan dan lain sebagainya, baru kita masuk. Belum lagi kita juga QC bahwa makanan itu memang harus tahan lama, harus awet. Ada beberapa makanan yang kemarin tidak lolos karena memang tidak bisa belum bisa kita buat untuk menjadi tahan lama misalnya. Nah di situ adalah keuntungan buat si pemilik usaha untuk menghitung HPP jadi lebih mudah. Karena ngitung HPP bagi si akunting atau si konsultan kafe itu misalnya itu hal yang jelimet Mas. Ngitung cost F&B-nya itu ada variannya sangat banyak Variannya sekali, sangat banyak kan? sekali, ya. Belum overhead-nya, gas dan lain sebagainya, belum lain-lain, belum salary SDM dan lain sebagainya. Maka dari itu kita coba hadirkan ini dalam bentuk yang sangat praktis. You have to cook at microwave tok gitu kan, nggak usah masak
ribet, semua bumbu sudah terhidang juga di situ, tinggal manasin, plating sebagus mungkin, jadi hitungan HPP-nya tinggal ngitung harga beli berapa, lu mau naikin jadi jual harga berapa juga mudah dan praktis. Oke. Memasak bisa semudah itu di Tukoni. Wih. Jadi teman-teman, ini cita-cita Tukoni keren banget. Kalau berhasil, gue yakin ini bisa jadi apa ya, satu terobosan baru yang bisa menjembatani, Insya Allah. membantu para UMKM ya kan, ataupun para pemilik usaha itu lebih praktis lagi ya kan. Sudah dibantu dipasarin juga ya kan, dibantu disediain produknya juga. Wah, keren pokoknya. Nah, oke, sekarang kan lagi eranya UMKM naik kelas ya. Nah, tapi banyak kan teman-teman UMKM ini lebih banyak dia lebih ke marketing sama selling. Nah kan sini kan ada pakar-pakar branding gitu kan. Tapi mereka nganggap tuh kalau branding itu mahal gitu, buang-buang duit gitu. Memang. Kan. Nah, itu gimana itu? Gue pengen tanya sama teman-teman apa ya, teman-teman branding yang memang lebih banyak, kalau saya lihat sih Mas Revo lebih banyak ke branding teman-teman ini ya yang punya usaha food F&B ya. F&B ya. Nah itu gimana sih? Serba penting branding itu untuk teman-teman UKM. UKM kan sekarang nyarinya profit dulu, yang penting profit, branding nanti dulu penting lah. muter ya. Ya. Atau mungkin Tukoni punya solusi untuk teman-teman ya semacam kayak sekarang lagi booming reselleran gitu kan. Karena ya aku nggak punya modalnya dropship, modalnya Piper review atau Piper PTC. ya pokoknya gue cuma punya modal platform Instagram, gue bisa share-share pakai link affiliate kayak gitu-gitu. Kan digital marketing kan sekarang banyak kan, kalau kita lihat ya bukan kreator produk kebanyakannya adalah yaitu dia punya modal platform, dia jadi micro influencer, dia pengen ikut kontribusi nih gitu kan, cuma nggak punya modal, jadi gitu. Jadi pertanyaannya seberapa penting ya? Seberapa penting ya? Penting banget. Karena bisnis itu kalau kata senior saya ini juga kan harus growth dan sustain. Nah, branding itu merepresentasikan si usaha ini agar bisa sustain. Tidak cuma growth gitu ya Mas ya. Ketika misalnya kita punya branding itu kan apa kata orang terhadap kita atau terhadap produknya kita gitu kan. Jadi sebisa mungkin kita akan lebih gampang ketika memang kita punya produk yang gampang juga dikenal sama orang. Nah, fungsi branding itu sendiri menjadi wajah utamanya sebuah produk yang jadi akan memudahkan pekerjaannya marketing dan selling, saya pikir. Contoh case misalnya kalau kita tidak punya branding, jualan minuman kopi misalnya tanpa branding, mungkin akan lebih effort ketika bilang si salesnya atau oh ini produknya rasanya begini bla bla. Tapi kalau sudah ditempelin Starbucks, orang udah nggak banyak nanya lagi misalnya. Oh iya Starbucks, mau bayar berapapun dibeli. Ya salah satu analoginya mungkin kurang lebih begitu. Jadi seberapa penting ya penting banget ya Mas ya. Cuman kalau tadi pertanyaannya branding itu mahal, ya relatif. Mahal itu ya relatif ya Mas ya. Gimana Mas? Karena kalau UMKM kan mindsetnya aktivitas branding itu buang-buang duit gitu. Ya, bakar duit kan. Bakar duit gitu kan. Ya, yang bakar duit. mindset UMKM itu kayak gitu, makanya mereka lebih gue selling dulu lah gitu, marketing dulu lah gitu kan. Mungkin kalau saya sih pandangan branding itu kan selalu dipikir dengan berkomunikasi atau berpromosi ya. Iya. Iya. Kalau buat saya adalah branding itu adalah menata diri. Jadi ini yang ngomong dulu mantan ketua Persatuan Perusahaan Periklan Indonesia. Jadi jangan baik-baik gitu. Jadi Kasih quote. menata diri itu bagian dari branding. Jadi kalau kita sudah bisa menata diri, menata produk, menata komunikasi, ya kan, menata tampilan. Ya. Kemudian itu kan nggak pakai biaya semua menata. Kan sekarang gini, orang anggap aja satu produk diciptakan, kemudian diposting, sama dong. Cuma bagaimana caranya mengisi produk ini, mengkomunikasikan hal ini, kemudian menata posisinya, kemudian bagaimana ini berkomunikasi dengan konsumen yang tepat. Itu kan sama sebenarnya, prosesnya sama. Nah kalau UMKM mau belajar ini sebenarnya, atau siapapun yang punya produk, sebenarnya yang paling penting tahu dulu pasarnya. Sehingga pada saat kita menata diri ini pas sama pasarnya. Kalau pasarnya memang untuk B2C, konsumen langsung misalnya, ya kita memang harus ke konsumen langsung. Apa yang disukai konsumen? Apakah diskon? Apakah
higienis, apakah kebersihan, apakah kalau kita bicara ini segmented halal misalnya atau non halal, kan ini kan cara berkomunikasi yang jelas aja. Nah itu yang saya bilang bahwa branding itu nggak selamanya harus berkomunikasi dengan hal-hal yang mahal. Boleh itu dilakukan, itu tahapan kan saya bilang. Tahapan awal menata dulu, melihat, merapikan, mempercantik posisi. Jadi orang itu udah melihat produk ini itu udah langsung, ini produknya keren. Padahal cuma ditata ulang. Dari di sini digeser ke sini, warnanya dirubah. Oh, segmen saya anak muda, saya nggak mau pakai warna yang seperti ini dan sebagainya. Ini masalah penataan aja. Dan branding emang bukan soal promosi saja ya. Iya. Produk itu branding juga. Produk, Operation itu juga kan menata itu. Benar. semua. Tapi hasil tataannya itu tadi yang jadi mahal. Oke. Hasil tataannya tadi yang jadi mahal. Tidak semua orang punya ide atau kreativitas untuk menata itu. Mungkin disitulah letaknya kenapa orang punya mindset atau ngasih stigma bahwa branding itu mahal. Sebenarnya prosesnya ya kurang lebih sama. Gitu Mas. Oke. Keren banget teman-teman kita ngomongin UMKM naik kelas ini ya dengan branding ya tadi ya. Salah satu bikin naik kelas teman-teman UMKM ya. Terus ini kita ngobrol-ngobrol aja ya. Kan ada isu nih lagi mau ada ya kan persaingan global. Kita kan ngomongin nggak cuma Indonesia, kita ngomongin tentang global dan saat ini juga banyak pemain-pemain global yang mau masuk ke Indonesia dan juga sebenarnya jualannya nggak di situ gitu. Jualannya ya di level sana gitu kan, di level pasar modal mungkin gitu kan. Nah, mungkin gimana menanggapi agar kita bisa bersaing ya kan, padahal mereka akuisisi marketnya kalau orang bilang brandingnya jor-joran tuh gitu kan nih. Nah, teman-teman Tuko nih udah siap-siap apa nih kalau misalnya memang benar-benar mau bersaing dengan yang akan masuk ke Indonesia mungkin itu.